yang saya hormati Bapak Ibu Guru, anggota Komel SD Negeri 1 Sedayu. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Haji Widayani, Sarjana Pendidikan. Tapi sebelumnya saya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama nanti kita akan berdoa terlebih dahulu, kemudian yang kedua pemaparan, yang ketiga umpan balik, kemudian yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara siang hari ini dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Widayani tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mari Bapak Ibu kita ikuti bersama-sama. Silakan pada Ibu Haji Widayani. Terima kasih kepada moderator Ibu Chandra Novita Putri, Sarjana Pendidikan, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan diseminasi pemahaman tentang budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita atau SD Negeri 1 Sedayu. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD 1 Sedayu, saya mohon izin untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, sebelumnya salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum sampai di sini, saya mau bertanya terlebih dahulu, apa toh budaya positif itu? Pasti Bapak Ibu di setiap harinya sudah melakukan budaya positif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, di kelas masing-masing. Nah, ini lingkupnya, yaitu ada sekolah yang kita cita-citakan, yaitu murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan, kemudian pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, di sini kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Nah, di sini kita adalah memimpikan peserta didik tadi yang berkarakter profil Pancasila, dan cara mengajar kita adalah berpusat kepada peserta didik. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, disiplin positif itu seperti ini. Teori kontrol atau voice theory William Glasser. Jadi disiplin positif itu kita terapkan dari teorinya William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul? Ya. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menangan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan, kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang pernah mempunyai gambaran yang berbeda. Contohnya di sini adalah ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Namun kita harus tahu dulu, makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kita kan berharap anak-anak didik kita mempunyai nilai-nilai yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Di sini ada teori motivasi tujuannya. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Nah, guru itu di sini dengan menggunakan prinsip disiplin positif itu kita menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Imbalan itu bukan berupa uang,
Tapi konsekuensinya dari anak, apa yang akan dia lakukan setelah anak itu melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Kemudian diterapkan melalui nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian itu diterapkan dari keyakinan kelas yang kita buat bersama murid-murid kita. Nah, untuk kolaborasi konsensus dengan berbasis kekuatan, kita di situ ada 5 posisi kontrolnya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi seorang guru itu dikatakan sudah memenuhi guru yang sudah berpusat kepada murid, paling tidak itu kita di poin 3, 4, 5. Namun selama ini saya sendiri juga mengalami hal yang sama sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seperti contohnya, ketika anak tidak mengerjakan PR, anak disuruh membuat PR 5 kali. Itu adalah penghukum. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Kemudian ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan keyakinan kelas. Nah, di sini kita akan kupas satu persatu. Yang kita diseminasikan pada hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian proses pelaksanaan segitiga restitusi. Di sini ada miskonsepsi. Nah, beberapa budaya positif berarti tidak ada konsekuensi atau aturannya. Contohnya itu, ya, dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensinya, tetapi karena sadar diri ingin mewujudkan nilai-nilai yang berharga. Kemudian miskonsepsi yang kedua, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Nah, ini miskonsepsinya. Tetapi penjelasannya di sini adalah kesadaran hadir dari dalam diri atau internal, sementara hukuman, penghargaan, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain, bukan dari diri siswa sendiri. Misalnya, ayo anak-anak sekarang sholat, nanti akan ibu Rima kasih hadiah nilai 10. Nah, itu bukan sadar dari dirinya, tetapi itu imbalan. Jadi anak-anak itu sadar karena hanya imbalan, bukan karena sadar tentang, oh, sholat itu memang kewajiban saya sebagai orang yang beragama, seperti itu. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari keseluruhan komunitas sekolah dan sistem pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensinya dijalankan dengan bertanggung jawab, diskusi, refleksi setiap saat. Langkah-langkah dalam menghadirkan kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lambat menggunakan bagian otak yang luburnya. Kemudian selanjutnya adalah semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Ini benar sekali. Segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, pemulihan, alih-alih hukuman. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik harus sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensinya. Namun jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Penting untuk diingatkan bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus. Berikut penjelasannya. Segitiga restitusi
mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Diperlukan intervensi yang lebih tegas dan berstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Jadi tidak semuanya bisa kita lakukan secara restitusi. Kemudian yang kedua, keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi dan pengaruh keluarga murid dengan keterbatasan kognitif atau intelektual termasuk kebutuhan khusus atau gangguan mental, mungkin kesulitan memahami proses segitiga restitusi dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Nah, di sini kemarin bisa dicontohkan ada anak di sekolah itu ada ABK-nya. Kemudian anak itu kita ada siswa yang kemarin melakukan misalnya buang air kecil di luar, tetapi mereka tidak mengakui, sudah di video pun tidak mengakui seperti itu kan. Nah itu kan sudah menghambat dampak negatif bagi yang lain. Malah pengakuan aja saya sudah aman seperti itu, meskipun di video pun tidak bisa mengaku. Nah itu kan kita akan menghambat. Makanya bagaimana caranya kita sebagai guru untuk melakukan perbaikan-perbaikan tanpa adanya penghukuman seperti itu. Nah kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apakah makna disiplin? Nah di sini makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihakimi. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal itu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian diambil dari William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah ini dia nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila kemarin yang sudah dinyanyikan kepada anak-anak kemarin. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, beneran kritis, berbineka global, bergotong royong, kreatif. Itu nilai-nilai kebajikannya. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah ini, setuju atau tidak setuju? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Baik. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira iya tidak? Misalnya anak tadi sudah melanggar kemudian membersihkan ruangan, hari ini tidak mengerjakan PR kemudian piket, kira-kira dapat mendisiplinkan tidak? Awalnya iya. Nah nanti akan kita bahas lagi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang iya. Nah nanti kita bahas satu persatu. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Kamu tadi sudah terlambat, sudah tidak pakai seragam, sekarang malah rame. Nah itu kan anak sudah merasa bersalah. Kira-kira itu lebih ringan dari menghukum tidak? Kita bahas satu persatu. Ini dia teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang
akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini tadi dari pernyataan-pernyataan tadi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu memiliki filosofi pendidikan bahwa guru itu menghamba kepada murid. Maksudnya, kita itu belajar, anak itu belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi kita itu, anak itu bukan seperti robot. Ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan pada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Misalnya, Chandra memberikan, wah kamu sekarang nilainya bagus, baik saya kasih bintang 5. Kira-kira bagaimana yang dia tidak mendapatkan nilai bagus? Apakah dia akan termotivasi? Belum tentu, ya belum tentu. Namanya itu. Nah, dihukum oleh penghargaan di sini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan itu dapat merusak hubungan. Jadi misalnya tadi yang nilainya bagus mendapat bintang 5, yang tidak bisa tidak pernah mendapat bintang. Kira-kira anak itu jadi minder tidak? Wah dia bisa, tidak bisa. Akhirnya dia, aku nggak mau berteman dengan kamu karena kamu anak pintar. Kadang ada yang seperti itu. Kemudian penghargaan itu juga menghukum sebenarnya. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi anak itu bisa berkembang hanya karena penghargaan, bukan karena bahwa saya ingin, bahwa saya mampu seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian tidak efektif, mengurangi unsur intrinsik. Nah, ini dia contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Bukan. Kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa empatimu sangat besar. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian di sini saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah ini apresiasi kebajikannya yang dilakukan seperti ini. Bukan tadi misalnya dapat nilai 10 mendapatkan bintang 5. Jadi yang diberikan apresiasi adalah hal-hal yang seperti ini. Terima kasih untuk, nah karena tadi dia sudah memungut kertas-kertas yang berserakan. Jadi hal-hal yang positif, bukan tadi nilai ataupun apa. Nah sekarang ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Sudah saya mencoba, ternyata hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ternyata di situ hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi. Karena sudah dengan kesepakatan kelas. Kemudian di sini meminta murid mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, kita sebagai guru itu tidak boleh dilakukan. Itu penghukum. Kalau kita sebagai guru, kita langkah pertama adalah apa peraturan sekolah kita. Anak-anak akan apa ya bu peraturannya? Oh di sekolah kita memakai sepatu hitam. Benar tidak kamu memakai sepatu putih misalnya? Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Kadang bisa nanti tolong bu diteleponkan orang tua saya untuk mengganti sepatu hitam. Ada kan yang seperti itu. Nah coba kita sekarang berusaha untuk menggali murid-murid kita supaya kita menjadi guru yang benar-benar diidamankan atau didambakan murid. Nah ini sekarang di sini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi.
Restitusi itu adalah pilihan. Ini di sini silakan dibaca. Korban mendapatkan ganti itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah tindakan yang dicari solusinya yang berasal dari dirinya sendiri, siswa sendiri. Makanya ketika kemarin melakukan bimbingan konseling kok anak itu mengaku, karena saya tidak melakukan dengan kekerasan. Saya tanya, kenapa kamu dipanggil Bu Aji ke sini? Tapi ibu mendengar kamu seperti ini. Kemudian anak mengakui sendiri. Terus apa langkah yang kamu lakukan? Saya ingin minta maaf. Silakan kamu minta maaf ke Bu Kepala Sekolah sama Bu Wulan sama Pak Eko waktu itu. Silakan kamu ke Bu Chandra. Apa yang sudah kamu lakukan mengakui kesalahanmu itu adalah restitusi. Jadi anak jangan, apa kamu sekarang tidak piket, harus piket 5 kali. Tidak. Itu jangan dilakukan. Nah, ini restitusi. Restitusi itu adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali, menyerahkan bagian pembayaran yang tersisa. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, berarti dia apa sih yang ingin mereka lakukan? Mereka ingin menjadi seperti apa? Ini ciri-ciri restitusi. Anak itu akan belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa, restitusi diri dengan cara yang terbaik, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk mencapai restitusi itu, kita harus yakin. Kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dapat dibuat di kelas kita, di mana ini untuk menghindari segala sesuatu. Contohnya, keyakinan kelas di kelas guru selalu bersama muridnya membuat keyakinan. Contohnya di sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kita bersama murid, ketika kita meminjam buku harus dikembalikan di tempatnya. Berarti anak itu memiliki rasa tanggung jawab. Kalau sudah ditempel, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Di sini adalah berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, karena saya rasa seperti tadi di kelas 5 itu ada yang gelut dia. Nah, kayak kita tadi mengakui tidak. Nah, itu anak yang seperti itu perlu direstitusi memang ya. Kemudian bergantian menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari, keselamatan, di situ nilai-nilainya. Nah, bagaimana untuk sampai di situ? Sebenarnya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sama atau beda? Ibu? Beda, betul. Kalau keyakinan kelas itu nanti anak akan timbul dengan tanggung jawab dirinya, disiplin diri. Tapi kalau peraturan kelas, anak itu malah lebih melanggar. Kami saja yang sebagai guru pasti juga melanggar aturan, ya kan, karena bukan kesepakatan, karena sudah ditentukan. Pelanggar lalu lintas itu karena memang dia malah luweh umum selo, aku tak bablas, seperti itu ya. Nah, kalau nanti sudah ada keyakinan kelas, maka itu lingkungan akan menjadi positif. Anak-anaknya akan jarang berkelahi, anak-anaknya akan kondusif dalam pembelajaran. Nah, ini contoh-contoh kesepakatan kelas. Misalnya belajar selama saat menjaga keletakan barang sesuai tempatnya, saling peduli, tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu kita itu ada rumusnya dari Z dan P. Yang ini yang Y, yang itu yang P. Terdengarnya dari kita. Suatu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Itu terdengarnya. Yang terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Ketika meminjam pasti dia bertanya, Bu Mas, saya pinjam kacamatanya ya,
cuma saya pinjam pensilnya. Nah, terdengarnya kita adalah menghargai orang lain, gitu. Perilakunya, pasti kalau mau pinjam itu dengan apa? Senyum, sopan. Nggak mungkin kalau pinjam, "Buma, saya pinjam pensilnya." Nggak mungkin. Pasti terdengarnya dia minta, kemudian terlihatnya dia ramah, begitu ya. Dilakukan perilakunya dia dengan senyum. Kemudian kalau yang T itu hanya 2 versi, tampak dan tidak tampak. Yang tampak, oh dia datang tepat waktu, oh sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, acuh tak acuh kepada teman. Nah, itu yang perlu kita kembangkan, itu yang tampak pada siswa kita, gitu ya. Kebutuhan dasar manusia di dunia yang berkualitas. Ini ternyata anak-anak itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa yang diterima. Ini dia contohnya. Nah, ini posisi kontrolnya yang harus kita jaga sebagai guru. Identitas gagal. Nah, guru itu harus bisa di poin teman, pemantau, dan manajer. Harus di poin sini. Bukan di poin yang menghukum atau membuat orang bersalah. Contohnya di sini, menghadap, menunjuk, menyakitkan, menyindir. Kemudian membuat orang bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kejam. Saya kemarin itu juga sudah melakukan yang poin 2. Ternyata saya salah. Saya malu dengan kalian itu setiap hari cuma membuat upacara wae rame. Nah, itu saya juga tak pikir-pikir, saya itu juga merasa anak membuat salah gitu. Harusnya kita itu menjadi teman anak-anak. Kalau di upacara itu jangan rame, ayo toh, nah seperti itu. Tapi ya nggak bisa, kita tetap mindset kita itu menghukum dan membuat rasa bersalah anak gitu loh. Ya kan? Mau ke teman, mau ke pemantau itu sulit. Memang teorinya seperti itu, tapi pada kenyataan di lapangan seperti itu. Maka untuk itu di sini kita harus menjadi teman, kemudian menghitung dan mengukur. Contohnya, upacaranya itu berapa jam toh, Nak? Nah, tolong jangan jegal-jegalan, nah seperti itu. Apalagi kita melakukan manajer. Nah, manajer ini adalah cara yang paling tinggi dan paling halus, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Itu pasti semua guru pasti melakukan itu. Saya pun mau berusaha untuk melakukan hal yang ke pemantau sama manajer pun juga masih melakukan di poin penghukum dan pembuat salah. Nah, itu. Seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Nah, yang tepat benar, ayo lakukan demi ibu. Harusnya diperhalus dengan seperti itu. Kemudian apa peraturannya? Nah, tadi. Kemudian apa yang kita yakini di kelas tentang kesepakatan yang sudah kita lakukan. Jadi kita itu harus di bagian pemantau dan manajer. Tapi masih di poin penghukum. Ya, kalau yang manajer memang benar-benar ini adalah sekolah yang sudah benar-benar anak itu sudah benar-benar tertib. Nah, kalau di sini masih belum bisa. Di menjadi teman atau pemantau pun kita masih kesulitan karena anak-anak memang sudah cenderung pada penghukum dan membuat rasa bersalah. Itu juga karena faktor di lingkungan keluarga. Nah, ini kita harus bergerak dari peraturan ke nilai-nilai. Dari pemantau kita harus menuju ke manajer. Kemudian konsekuensi harus kita memperbaikinya. Contoh-contohnya ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di situ adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Nah, begitu. Itu yang harus kita lakukan. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi tadi. Ketika ada anak
anak yang membuat kesalahan misalnya tidak piket, yang kita lakukan adalah pertama menstabilkan identitas. Mengapa kamu tidak piket? Kemudian dia validasi kebutuhan. Saya tidak piket Bu, karena saya merasa malas harus nyapu, karena di rumah tidak pernah nyapu. Kemudian kita lakukan yang ketiga. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Tahu Bu, menjaga kebersihan. Nah, terus kalau begitu apa yang kamu lakukan? Kita harus melakukan seperti itu. Ini contohnya. Nih, kamu pernah melakukan kesalahan. Saya yakin setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ada suaranya. Ini kemarin saya lakukan video terhadap anak melakukan restitusi. Karena sebagai contoh dia tidak melakukan piket, ini menstabilkan, tapi ini tidak ada suaranya. Kemudian ini validasi kebutuhan. Apa yang kamu bisa lakukan untuk lebih baik ke depannya? Nah, ini kebutuhannya. Ini misalnya nilai-nilai universitas apa yang kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi anak-anak disuruh mencari tahu sendiri, memahami sendiri. Nah, di sini dia. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadi. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif di dalam kelas. Untuk kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, di mana kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif. Semoga kita menjadi guru yang sebagai pemantau dan manajer, bukan penghukum dan pembuat rasa bersalah. Mungkin begitu, Ibu Moderator, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Aji Widayani sudah memaparkan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, kita dari apa yang sudah dipaparkan Ibu Aji tadi, alhamdulillah kita bisa menangkap beberapa pembelajaran baru, istilah-istilah baru. Mungkin seperti saya ini yang masih miskin ilmu, saya baru dengar restitusi itu yang bagaimana yang sebenarnya yang bisa diterapkan di sekolah, di kelas dengan anak langsung seperti apa. Mungkin ini sudah ada gambaran. Baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya yaitu umpan balik. Mungkin dari Bapak atau Ibu di sini yang akan memberikan umpan baliknya, kami persilahkan. Ya, silakan. Mungkin kesulitan dalam membaca, atau mungkin ada anak yang dia itu tidak mau mengikuti kegiatan tersebut. Nah, bagaimana cara ibu dalam merestitusi anak dengan kasus tersebut? Terima kasih. Penghukum dan pemantau, lah itu bedanya apa ya Ibu Haji ya? Beda penghukum dan pemantau itu. Terima kasih. Peraturan sekolah itu apa? Mengapa kamu melanggarnya? Itu yang dibedakan itu. Jadi kalau penghukum itu langsung dijudge. Peraturan yang saya buat apa? Kamu itu harus di kelas tidak boleh rame. Nah, itu kita menghukum. Tapi kalau coba peraturan di tata tertib kita apa? Kan di sini sudah terlalu melaksanakan pembelajaran dengan tertib di kelas. Karena saya membaca tata tertib kan ada. Nanti begitu Bu. Jadi coba kamu baca peraturan ini. Nah, itu pemantau. Tindakan yang kamu lakukan sudah betul atau belum? Nah, kalau kamu bilang awas kalau pelajaran saya rame, rata kayak biji, nah itu penghukum, begitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Begitu Ibu. Sudah jelas nih? Terima kasih. Monggo Bu.
Masih ada lagi? Mungkin cukup ya, Bapak Ibu. Baiklah, mungkin ada beberapa kesimpulan yang perlu saya sampaikan. Bahwa yang pertama dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang mampu menuntut murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu kurang lebihnya untuk kesimpulan pada diseminasi pada hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup untuk diseminasi hari ini. Baiklah, acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf jika saya banyak kata-kata yang kurang berkenan sebagai moderator. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hukuman yang kita peroleh, tetapi konsekuensinya. Jadi kelas ini akan membuat kesepakatan kelas dari masing-masing. Di dalam pembelajaran ini nanti kita akan menyepakati apa saja. Kita tuliskan di sini.
Ya, kemudian yang kedua, menghormati guru yang sedang menjelaskan. Saya sama tidak dengan yang nomor 1. Lalu kita tegaskan. Yang ketiga, berbicara yang sopan. Ya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, berteman kepada siapa saja. Ya, yang keenam, tidak ramai saat upacara bendera. Ya, sekarang kita perhalus kata-katanya, kesepakatan kelasnya. Misalnya yang pertama. Nah, yang pertama tadi menjaga, yang poin 3 dulu apa? Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, tadi ini kita tidak memotong pembicaraan, berarti apa? Berarti mendengarkan Guru yang sedang menjelaskan. Kemudian yang ketiga, berbicara yang kepada siapa? Kepada guru dan apa lagi? Masuk kelas Tepat waktu. tepat waktu. Nah, ini adalah disiplin kesepakatan yang paling. Terus kan ada lagi tadi, tidak ramai saat upacara itu berarti apa? Tertib. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Berarti kalian bertanggung jawab untuk membersihkan kelas. Mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Tidak boleh rame. Berbicara yang sopan kepada guru dan teman. Tidak boleh menghina temannya dengan kata misalnya kowe si blek, kamu si gendut, tidak boleh. Jangan ngecek kita. Gimana? Malah ngecek kita. Saya nggak mau ngecek. Nah, misalnya seperti itu. Kok jadi berasa ini ya? Kalau yang itu bulan yang Nah, kalau ada yang seperti itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Dia harus punya konsekuensinya. Harus apa? Tidak. Ada yang jelek, ada apa lagi? Minta maaf, tidak mengulangi. minta maaf Bu. Coba sekarang dibacakan di depan Mbak Sana.